pertama saya mengenal Pak Dodi itu sebetulnya kenal dengan Pak Rosi. Pak Rosi itu adalah saya menyebut yang mempunyai pengembang atau PT Setia Abadi pengembang ya. Setia Abadi bergerak di bidang properti yang mana ya Pak? maupun emas ya. Nah, kemudian di situ akhirnya saya diperkenalkan dengan Pak Rosi ya. Terus pertemuan itu terjadilah kesepakatan ya. Sehingga pada tanggal 10 September 2021 saya mengadakan pertemuan dengan Pak Dodi Setiawan untuk mengadakan perjanjian conference buat pertemuan tersebut ya. Yang mana di situ kesepakatan itu sudah disepakati perjanjian di bawah tangan pada tanggal 10 September 2021. Di situ ada saksi saya namanya Mas Yanwar, saksinya Pak Dodi adalah Pak Rosi. Karena Pak Rosi adalah kepercayaan Pak Dodi. Nah kemudian karena saya itu terbentuk dengan data perumahan awalnya yang macet sudah sekian tahun, yang problemnya yang sudah luar biasa ya, namanya jelek lah dan sebagainya, sehingga saya jalan. Akhirnya saya bakal awas lagi. Dan bakal awas lagi, akhirnya terjadilah penjualan selama 3-4 bulan, penjualan yang lumayan. Sehingga karena sudah terang, sudah bisa mulai membangun atau membeli rumah, bahkan tidak bisa realisasi. Kemudian Pak Dodi ini minta uang lebih cepat. Saya Pak mau investor. Ya. Saya tak jalan. Pernah mengatakan ke saya. Ya wes akhirnya saya mencari investor yang namanya Pak Jumat. Itu sebenarnya teman lama sekali dengan saya. Nah karena melihat kronologi saya, penjualan saya ini cepat, tertarik Pak Sumardi ikut di pertemuan yang mana jadi sebagai investor akan datang sendiri ke sini. Saya WA, ini loh Pak penjualan saya, nah ini reng-rengan lingkungan saya nanti kalau laku semua sekian ya, sehingga nanti ada keuntungan sekian, akhirnya Pak Sumardi ke sini ya. Ke sini akhirnya sepakat, akhirnya minta Pak. Ya, begitu sudah pertemuan, akhirnya tidak panjang lebar, Pak Sumardi akhirnya minta perjanjian ini dinotaris atau di bawah notaris. Nah, kemudian ke notaris tadi akhirnya terjadilah saya Sumardi Pak ini ya, saksi-saksi yang apakah itu nah, tapi tadi dari kesepakatan di notaris tadi ya, saya datang bersama Pak Sumardi, saya dengan Pak Rosi, dan waktu itu ada tanggal 2 Februari 2020. Yang mana di situ sekitar tanggal 10 pagi. Nah, di situ dibacakan perjanjian pertama yaitu kerjasama saya. Yang mana di situ sudah tertuang pembiayaan. Di situ 2M dan tertulis jelas ya, modal sepenuhnya punya Sumardi. Ya.
Nah, karena modal punya Sumardi 2M, artinya punya saya kan harus dikembalikan. Kan seperti itu ya. Nah, ternyata di sini dimasukkan di minuta menjadi 3M200. Jadi semua dialih punya Sumardi. Nah, kemudian saya waktu itu setelah perjanjian tersebut di nomor 5 kita sudah sepakat, saya sudah baca, saya sudah memarah lembar, dan di situ juga saya tanda tangan, ada terjemur juga, dan juga disaksikan saksi saya adalah Pak Rosid yang waktu itu di sebelah saya persis ya. Jadi menandatanganin saya ya dekat sekali ya, satu meja ya kalau secara mungkin beberapa senti ya, nggak sampai 1 meter. Di situ Pak Rosid juga menandatangani sebagai saksi saya, dan Pak Sumardi yang menjadi saksinya adalah istrinya saat itu juga, dan di situ dokumentasikan. Nah, waktu mendokumentasi saya yakin waktu moto saya pasti Pak Rosid benar, waktu Pak Rosid difoto pasti saya benar, karena kita tahu saya betul Pak. Motonya dari sana ya, kan tidak mungkin main cek, motonya dari sana, kan tidak mungkin main cek, mohon maaf, kan gitu ya. Nah, dari itu juga dokumentasi itu tadi tidak diberikan kepada polsek, saya tahu. Ya. Nah, kemudian saat itu hari itu Pak Doni tidak hadirnya karena ada keluarganya yang sehingga izin tidak. Jadi besok aja saya tinggal menandatangani, tapi tolong itu dibuatkan sekalian disepakati. Saya wakilkan kepada Pak Rosid yang menjadi saksi saya, karena memang Pak Rosid adalah Pak Doni dari Mengkudu. Ya, jadi saya juga yakin kalau saya memang orang pertama. Bahkan yang membawa apa itu surat-surat dokumen lengkap semuanya itu adalah Pak Rosid asli, termasuk membawa sertifikat dari semuanya. Jadi saya yakin kalau Pak Rosid itu adalah kepercayaannya Pak. Nah, di tanggal 2 itu artinya saya juga membaca, juga memarap setiap lembar, dan saya menandatangani juga ya, dan disaksikan oleh Pak Rosid. Ya. Begitu juga Pak Doni, Pak Sumardi sebagai pihak kedua. Pertama di sini juga sudah menandatangani juga. Ya. Namun setelah selesai dan Rama sendiri akan memberikan minuta tersebut dalam salinan akte tersebut, ya, itu akan diberikan jangka waktu 5 sampai 7 hari. Itu kata-katanya notaris ya, memang tidak menulis, tapi itu diikat secara ya, bukan pada umumnya ya sendiri juga. Ya. Nah, kemudian tanggal 8 itu saya sebenarnya sudah meminta ke notaris, Bu, mohon maaf saya izin untuk meminta salinan. Oh iya Pak, biar disiapkan oleh staf saya. Artinya tanggal 8 itu kalau sudah berkata seperti itu sudah jadi kan Pak, seharusnya ya, menurut saya, dan saya meyakini sekali hari itu sudah jadi. Ya, kalau enggak ya Bu, kalau enggak hari Senin pada waktu itu tanggal 10 ternyata tidak ada juga. Ya, akhirnya Rama WA, karena saya langsung ke stafnya, saya pikir sudah siap ke stafnya ya. Saya ke stafnya, karena apa masih belum siap, baru mau disiapkan. Ya, akhirnya Bu Rama sendiri saat itu juga WA saya. Ya, tanggal 10 kan. Pak, saya kan baru dapat birunya hari ini.
Jadi Senin aja ya Pak sama Rabu. Nah, akhirnya hari Senin juga saya kesana, saya dapat juga. Nah, saya ya. Lambat laun akhirnya saya agak tidak mendesak hal itu ya. Dengan berjalannya waktu, saya mulai ada kesulitan. Kenapa saya tidak jelas? Terus saya minta berkali-kali. Akhirnya sebulan kemudian itu saya dikeluarkan oleh Pak Doni. Pak Doni dari PT tersebut. Nah, dari dikeluarkan itu tadi dengan alasan mau dikerjakan sendiri dan si Madu pun akan dikeluarkan ya sepihak. Dan waktu itu saya suruh buat pernyataan pembatalan akte, saya tidak mau kecuali tak saya tidak mau. Ya. Nah, Yang sebelumnya itu Bapak invest berapa Pak? Yang uang yang sebelum Pak awal arti investasi 2 miliar itu uang Bapak sudah masuk berapa Pak? uang saya masuk dalam bangunan saja. Oh bangunnya itu Dalam ya? bangun saya juga bayar ke Pak Doni. Oh Dan iya. juga membayar hutang-hutang yang lampau ya, yang sudah 3 tahun tadinya tidak jalan itu kan banyak hutang. Saya menghitung itu kurang lebih Oh berarti untuk bangun atau pelunasan utang perusahaan itu udah 2 miliar ya berarti Pak ya? sama pembangunan. Iya iya. Ya. Nah, kemudian di dalam pembangunan tersebut yang sudah sebagian terrealisasi ya, maka di situ Pak Doni sendiri tidak menanggapi. Waktu itu juga pernah seperti kembali juga kami tidak saya juga meminta. Saya pernah seperti dipanggil ke notaris, namun tidak ada itu. Ya. Nah, kemudian saya juga meminta salinan tersebut berkali-kali, alasannya bisa sendiri, bisa itu, bisa. Nah, kemudian saya minta bantuan hukum berapa lumayan yang berbayar untuk meminta salinan. Akhirnya sampai melalui MPC. Ya, MPC Majelis Pengawas ya. Nah, di situ pada akhirnya tanggal 18 Maret saya mendapatkan salinan akte kerjasama. Dan pada tanggal 23 Maret di situ Mei, mohon maaf, itu bulan Mei, tanggal 18 Mei saya baru dapat salinan akte yang memerintah. Dan tanggal 23 Mei 2023 saya mendapatkan akte yang memerintah. Ya. Padahal dari awal ngomongnya sudah selesai, tapi kenyataannya begitu saya sudah mendapatkan akte tersebut, akte nomor 5 saya baca, saya sudah mulai menjabat. Tapi saat itu saya sebelum saya mendapatkan yang kejanggalan itulah yang akhirnya saya seyakin bahwa minuta yang saya terima adalah salinan akte yang saya terima itu adalah tidak sesuai dengan minuta yang waktu saya tanda tangan. Oh. Ya, jadi dirubah, termasuk saksinya diganti semua yang saya tidak kenal. Ya, seperti itu. Dapat yang paling bagus salinan itu perjanjiannya di mana jadi Pak? Jadi yang isinya itu kan awal modalnya itu 2 miliar gitu kan. Nah kalau yang salinan terakhir hasilnya apa Pak? Nah, hasilnya terakhir ya salinan tersebut di sini yang tidak sesuai ya. Iya. Satu modal
tiba-tiba ada 3M 200. Iya, iya. Ya, yang mana di sini juga ditulis sisa pembayaran 9M 300. Ya. Nah, dari sini terus kemudian di sini ada pasal. Nah, tidak sesuainya di minuta. Kalau ini pembayaran ini ada 3M 200, ya di minuta aslinya itu hanya 2M modal cuma di sepenuhnya itu tertulis seperti itu. Ya. Nah, kemudian sisa pembayaran di situ tidak ada sebenarnya, tidak tertulis. Yang awal Pak ya? Yang awal, iya tidak tertulis karena itu kan tidak disatukan waktu itu, kan gitu. 2M pun kan waktu itu belum dibayarkan, jadi tidak bisa ditulis dong. Kan waktu itu kan hanya ditulis 2M modal cuma di sepenuhnya, sudah itu aja. Ya. Terus kemudian di pasal 2 ayat 2 di sini yang ada penggantian jangka waktu. Ya, di sini ada tuh tertulis 30 hari Pak. Yang mana sebenarnya di sini jangka waktu yang tertera di minuta sampai dengan selesainya pekerjaan. Ya. Nah, kemudian di akhir yaitu penutup yang tiba-tiba ada saksi, kedua saksi yang sama sekali tidak satu. Oh, ya. Berarti iya. Nah, Kalau berarti mohon maaf Pak, berarti Pak Doni sama Pak Sumardi ini kong kali kong gitu. Kong kali kong dengan notaris. Waktu diduga kong kali sama dengan dan kalau notarisnya itu yang milih siapa Pak? Saya. Oh gitu ya. Jadi saya ini dikhianati, mohon maaf ya bahasa saya. Dikhianati 3 orang berarti Pak ya. Pak Doni, Pak Sumardi sama notarisnya ini Pak ya. Waktu dibuka. Pak iya. Itu harus digaris bawah itu Pak. Kalau belum ada putusan kan harus dibuka. Ya. Berarti kalau hasil kerugiannya miliaran Pak ya? Miliaran ya? Karena kan kalau menaksir kerugian berarti kan mengambil hak. Yang mana saya sebenarnya kan sudah ada perjanjian yang belum dinyatakan. Ya. Nah itu kan masih mengikat. Masih mengikat. Karena ini belum 2 tahun. Jadi hak saya di sini masih sepenuhnya kan seperti itu seharusnya. Terus yang sudah ditempuh apa aja Pak untuk ini kan Bapak menemukan bahwa daftar saringan ini kan 2023, berarti kan otomatis sudah selama hampir 1 tahun ini melakukan apa aja Pak? Kita sudah untuk menuntut ini loh, ini untuk cari keadilan ini melakukan Saya apa saja Pak? sudah laporkan. Itu kan saya sudah melaporkan ke polisi. Pukulan Gresik ya? Oke. Ya, di Polres Gresik lagi. Ya, terus laporannya gimana? Ditolak atau gimana Pak? Nah, laporan tadi ini diterima ya. Nah ini untuk ini kan akhirnya karena hukumnya ya. Nah, biar lebih jelasnya dijelaskan oleh apalagi. Jadi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah saya mendapatkan pengaduan dari Pak Giari, saya mencoba untuk memitani. Saya mencoba untuk Pak ini Pak, sekalian saya rekod Pak ya, biar tidak 2 kali nanti tinggal Pak ini yang bercerita singkat saja nanti Pak, sekalian saya voice-nya. Ya apa sama dulu? Saya dari TV 9 Pak. Dia belum dapat. Oh, Belum datang ya? 9 minggu belum jalan. Masih jalan. Ya. Iya Pak. Pak. Oh, 2 ini Pak. Oh, hebat aku. 2 cek. Mas, iya. Saya kuasa hukum dari Pak Giari, saya untuk kesulatan. Dan ini
kuasa hukumnya juga dari pagi hari. Kami berdua ini mendapatkan laporan dari pagi hari bahwa dia mendapatkan yang berkaitan dengan kerjasama dengan ini dan kerjasama dengan apa namanya Sumardi melalui notaris PPAT Rahma Hidayat. Intinya ada dua akte yang ditandatangani secara bersama-sama, dalam tanda petik ya, bersama-sama, itu antara Sumardi dengan Pak Giari. Sumardi dengan Pak Giari itu membuat akte kerjasama dalam pemasaran perumahan reporting yang letaknya di Kecamatan Rumah. Oke, masing-masing bersepakat untuk menyerahkan modal 2 miliar total semua. Oke. Nah, sebelum itu Pak Giari dengan Pak Doni Setiawan dari PP Setiabadi yang merupakan pengembang dari The Border. Oke, paham ya? Dari The Border untuk ikut memasarkan rumah-rumah yang dulunya sebenarnya sudah tidak laku karena banyak sekali permasalahan. Tapi begitu Pak Giari masuk ke sana, ikut memasarkan, ikut membangun, ikut memperbaiki rumah-rumah yang sebenarnya sudah beberapa tahun tidak laku, itu sekarang jadi booming, jadi laku banget. Kemudian jadilah kerjasama antara Pak Giari dengan Pak Sumardi, Pak Giari dengan Pak Sumardi di satu sisi, dengan Pak Doni sebagai direktur PT Setiabadi ini untuk melakukan takeover. Takeover itu artinya apa? Bukan pengambil alihan PT, tidak. Mengambil alih seluruh aset yang dibangun oleh PT untuk dijual. Tentu perlu modal kan? Nah, modal itu kerjasama antara Pak Giari dengan Pak Sumardi. Ada dua perjanjian. Nah, kemudian semua draftnya sudah diserahkan kepada Bu Rahma untuk dibuatkan 2 akte itu. Pada tanggal 2 Februari tahun 2022, para pihak ini dipanggil, diundang ke kantornya Bu Rahma, ya, diundang ke kantor Bu Rahma untuk menandatangani perjanjian yang mereka kendaki. Perjanjian apa? Perjanjian kerjasama dan perjanjian takeover. Perjanjian kerjasama antara Sumardi sebagai pihak pertama, Giari sebagai pihak kedua. Ini perjanjian penyerahan modal. Penyerahan modal 2 miliar. Ya. Dan itu sudah selesai, kemudian mereka Bu Rahma membacakan perjanjian nomor 5 itu. Dibaca dengan tenang, dengan teliti, disaksikan oleh Giari, Rosid, Sumardi, dan Nyonya Sumardi. Nah, setelah selesai dibacakan akte nomor 5, ya, setelah dibacakan akte nomor 5, kemudian Pak Giari sebagai pihak kedua yang juga ikut investasi di akte nomor 5 itu disuruh membaca minta itu dari lembar ke lembar, ya. Dibaca dari lembar per lembar, dan kalau sudah sepakat kemudian ditandatangan, diparaf. Pak Giari paraf karena Pak Giari dia yang dulu paraf sebelah kanan bawah, kolom sebelah kanan bawah, sampai dengan yang terakhir. Kemudian ditandatangani di atas materai tadi kedua, ya. Kemudian saksi, selanjutnya biar pertama, Sumardi dan saksinya Nyonya Sumardi. Tanda tangan. Akte tinggal akte nomor 5 selesai. Kemudian masuk ke akte nomor 6, itu tentang takeover.
minuta akte nomor 6 tentang takeover, ya, itu antara Doni sebagai pihak pertama, Sumardi dan Giari sebagai pihak kedua. Giari yang sudah punya investasi 2 miliar ini mengambil take over rumah-rumah aset-aset yang dikelola oleh PT Setiabadi yang direkturnya adalah Doni Setiawan. Tetapi pada saat tanggal 2 Februari 2022, Doni Setiawan tidak hadir. Yang diwakili oleh Rose. Padahal secara hukum Rose harusnya bisa menunjukkan surat kuasa untuk mewakili Doni. Ya, sebagai wakilnya Doni harusnya secara formal dia tunjukkan surat kuasa itu. Tapi ini tidak pernah menunjukkan surat kuasa itu. Dari sini saya sudah melihat bahwa akte minuta akte nomor 6 cacat hukum. Nah, Pak Giari sebagai pihak kedua itu membaca ulang dari pengalaman pertama sampai terakhir, kemudian memarah pada kolom kanan bawah. Rosen juga demikian memarah. Bukan, Sumardi juga memarah pada kolom kanan bawah. Kolom kanan bawah itu yang mana, Pak? Ini namanya ini ya, kalau di minuta itu di sini. Ini Pak Giari di sini, di bawahnya Pak Sumardi. Oke, semua. Nah, sudah selesai. Pada halaman terakhir, halaman penutup dari minuta akte nomor 6 itu ditandatangani di atas materai 10.000 dan dicap jempoli oleh mereka berdua. Pihak kedua sudah selesai, kemudian pihak pertama kosong. Yang ada saksinya sedangkan kalau pihak kedua Sumardi kemudian Giari, saksinya adalah Nyonya Sumardi, istrinya Pak Giari. Menurut saya istrinya Sumardi, istrinya Sumardi. Nah, makanya kemudian saya mempermasalahkan kenapa akte nomor 6 kok dipaksakan ditandatangani hari itu. Padahalnya pihak pertama tidak hadir karena alasan ada masalah keseluruhan. Baru keesokan harinya tanggal 3, Doni datang sendiri, dia menandatangani. Ya. Dari itu saya sudah dianggap itu. Nah, setelah selesai ini, pada tanggal 2 itu, pada penutup pertemuan itu, Bu Ramo mengatakan bahwa salinan akte akan diterapkan paling lambat 5 sampai 7 hari sejak hari tanggal 2 Februari 2022. Nyatanya sampai 4 bulan kemudian baru kami mendapatkan kedua salinan akte. Itu pun setelah dibaca dan teliti, ada kejanggalan lagi yang tidak masuk akal dan Pak Giari benar-benar yakin bahwa tidak pernah menuliskan apa yang bagaimana yang ada dalam salinan akte itu. Contohnya ya, pada halaman 2. Pada halaman 2. Di sini penyertaan modal 3 miliar 200 juta. Di minuta akte nomor 5, 2 miliar. Angka 3,2 miliar ini asalnya dari mana? Angka 3,2 miliar ini asalnya dari mana? Di minuta perjanjian kerjasama cuma 2 miliar. Karena kesepakatan awalnya begitu, tapi berkembang menjadi 3,2 miliar. Dari mana angka ini? Ini yang saya bertanya. Kemudian masa berlakunya perjanjian ini di pasal 2 itu 30 hari sejak ditandatangani. Padahal yang diminta sampai proyek itu selesai. Pak Giari menerima salinan akte ini 4 bulan kemudian. Terus bagaimana nasibnya Pak Giari? Ini kemudian kami mencoba untuk melaporkan notaris yang bersangkutan ke Polres Gresik. Polres Gresik juga terhambat dengan tembok besar
hukum yang namanya Majelis Kehormatan Notaris Jawa Timur. Ya. Nah, mereka mengatakan tidak mengizinkan saudara Notaris Rahma untuk diperiksa sebagai saksi. Kemudian saudara notaris itu juga mengirimkan fotokopi minuta akte nomor 5 dan akte nomor 6 kepada penyidik di Polres Gresik. Dan kami sempat membacakan, ditunjukkan tapi nggak boleh difoto. Ditunjukkan minuta itu, saya tanya Pak Giri, apa ini minutanya? Bukan. Tidak ada peran saya, tidak ada tanda tangan saya, tidak ada cap jempol saya. Saya menolak ini. Nah, cuman kemudian dari Polres Gresik itulah saya mendapatkan tunjuk, Pak tolong kirim surat PMKN aja untuk membuka kasus ini. Dari itulah kemudian per hari itu kami mulai menulis surat ke MKN. Jadi kami menulis surat ke MKN, ternyata oleh MKN diarahkan ke MPD. Pak, suratnya tidak tepat di MPD dulu. Mungkin kita bisa diselesaikan. MPD Majelis Pengawas Daerah Notaris Gresik. Ya. Nah, kami pun akhirnya menulis surat ke MPD, itu pun lambat, 1 bulan tidak direspon. Surat kedua baru direspon, kemudian kami diundang untuk diminta keterangan. Di dalam pemeriksaan MPD Gresik itu banyak sekali keterangan dari saudara Rahma yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Beliau mengatakan yang paling saya ingat bahwa di tanggal 2 Februari itu Doni datang ke Tanah Rosi. Padahal 2 Februari Doni tidak pernah karena ada surat kebohongan benar. Kemudian dia mengatakan juga, kenapa? Saya tanya, kenapa salinan akte kok begitu lambat dikirim? Karena banyak permasalahan dan sebagainya dan bla 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 dan sebagainya dengan berbagai alasan-alasan yang dicari-cari. Kemudian yang terakhir, saya tanya lagi, mana minutannya? Minut aslinya mana? Saya mau mengeluarkan itu bahwa ada perintah dari MKN. Nah, kemudian pimpinan sidang pada waktu itu adalah, atau pemimpinan yang memeriksa kedua pihak ini adalah saudara Basir Saleh, yang notaris juga di Gresik, menyimpulkan bahwa perkara ini tidak bisa diselesaikan di MPD akan dibawa ke dan kami diundang ke MKN. Kenapa? Undangan ke MKN yang terakhir, undangan MKN ya, tanggal 5. Tanggal 5 Juli 2023. Undangan tanggal 5 Juli 2023, kami harus hadir ke MKN, ya. Di MKN itu ada namanya Majelis Pengawas Wilayah yang memeriksa pagi hari terlebih dulu selama hampir 2-3 jam diperiksa, tapi kami tidak boleh hadir, tidak boleh mendampingi, karena kami sudah membawa surat. Alasannya ada peraturan Menteri Hukum dan HAM. Oke, kami mengalah. Nanti akan ada pemeriksaan kedua, nanti boleh kuasa hukumnya hadir. Oke, sejak 5 Juli 2023 sampai detik ini saya masih hidup. Saya tidak tahu hasil dari pemeriksaan kedua belah pihak ini. Sudah puluhan surat saya kirimkan ke MKN, tapi tampaknya tidak ada respon. Sampai pun saya nulis surat terakhir kepada Presiden. Berarti terus terang, kalau demikian caranya, saya semakin yakin bahwa MKN ini adalah pelindung notaris-notaris bermasalah hukum. Pelindung notaris-notaris bermasalah hukum berdasarkan undang-undang jabatan notaris yang terakhir. Undang-undang jabatan notaris yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Jadi ada 2 undang-undang, Mas. Ini Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Kalau undang-undang ini
sangat-sangat memberikan perlindungan hukum pada mereka pengguna jasa negara. Tetapi kalau undang-undang ini yang baru, ini yang lama ini yang baru. Undang-undang nomor 2 tahun 2014 ini melindungi notaris yang bermasalah hukum. Mereka berlindung di pasal 66. Pasal 66 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004. Kalau ada kasus seperti laporannya Pak Giari ini bisa diselesaikan di MPD, Majelis Pengawas Daerah. Tapi ini harus melalui MKN. Nah, sampai hari ini, sampai detik ini, kami tidak pernah mendapatkan jawaban yang benar. Jawaban yang benar dari MKN, MPW, apalah namanya bisa. Berarti kami sekarang ini bukan lagi mempermasalahkan hukum, ya, melainkan mempermasalahkan arogansi kekuasaan yang dimiliki oleh MKN berdasarkan Undang-Undang Jabatan Menteri. Dan kami sudah melaporkan ke yang bersangkutan dugaan pelanggaran pasal 263. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memasukkan keterangan palsu di dalam akte otentik. Akte otentik itu apa? Ya salinan akte nomor 5 dan nomor 6 yang tidak sama dengan minuta nomor 5 dan nomor 6. Namun kembali lagi penyidik Polres Gresik tidak bisa berbuat apapun karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, itu minuta yang sesungguhnya. Kemudian saya ketemu dengan yang namanya Raden Prasetyo Wibowo. Raden Prasetyo Wibowo itu siapa? Itulah narahubung kami dengan MPW yang menyidangkan ini. Sejak kami diperiksa di MPW Jawa Timur, kami selalu menghubungi Pras, laporan itu sampai ke Kandi. Oh, nanti akan kami buat ini, bla bla bla. Sampai sekarang dari mulai 2023 sampai dengan hari ini tidak jelas. Oh, berarti semakin yakin saya bahwa kasus yang kami laporkan adalah berat. Karena bisa menimbulkan ancaman terhadap profesi yang bersangkutan sebagai notaris. Itu wajar kalau kemudian oleh karena itu melalui pers inilah kami sangat berharap, sangat berharap bantuan. Mungkin di belakang kami masih banyak yang bermasalah seperti ini, tapi mereka tidak tahu kemana harus melangkah. Sehingga Pak Giari dengan hadirnya adalah akte yang palsu atau dipalsukan ini menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Kami cuma menunjukkan mohonlah pada MPW melalui MPW ini melakukan sidang sidang ulang. Sidang yang kedua berupa konfrontir. Sidang konfrontir. Sidang konfrontir itu adalah sidang yang dihadiri oleh pelapor, terlapor, para pihak, dan di tengah ini adalah MPW. Kami cuma mencari kebenaran, bukan kebenaran. Kalau memang akte minutanya itu yang diparaf, ditandatangani, dicap jempol oleh Pak Giari itu sama persis dengan salinannya, ya berarti dia silakan lakukan upaya hukum apapun oleh pihak terlapor. Tapi kalau kami yang benar, bagaimana? Berarti yang pihak terlapor ini sudah melanggar undang-undang tentang jabatan negara. Oleh karena itulah harapan saya melalui pers ini, sekarang yang kami lawan adalah tembok kekuasaan MK. Bagaimana caranya mencoba tembok itu? Ya,
Bagaimana caranya mendorong tembok itu? Kami sudah mungkin kalau kami ngirim surat kertas pabrik surat itu pabrik kertas itu habis juga tidak akan dijawab. Saya khawatir ada yang mendeponir surat saya. Tahu deponir kita tidak sampai ke kiriman. Ada ya? Paham sampai? Sudah? Jelas? Wah, iya. Tapi kan Pak Gimari statement sedikit kronologisnya jabatan kan juga lengkap di sini, tapi Anda kan sebagai korban. Ya, korban sebagai saksi ya, korban. Mohon izin Pak, kalau ambil poinnya ya. Nah, sedikit mungkin bisa sekitar aja Pak kronologisnya dan juga maksudnya harapan dan juga ini yang sudah dilakukan. Ya Pak, ini saya tanyakan ya. Pertama memang saya sebagai korban, yang mana saya di sini adalah mencari keadilan. Ya. Yang sudah saya laporkan ke Gresik, upaya ke Gresik, namun terbentur dari undang-undang penotarisan sendiri, yang mana notaris juga tidak bisa diklarifikasi atau diperiksa sehingga saya tidak mendapatkan kebebasan, yang mana dari Polres Gresik sendiri menganjurkan saya untuk melaporkan ke MKN. Ya, di MKN sendiri seperti itu juga pertama ditangani dengan baik, sangat baik sekali ya, namun pada akhirnya di MKN sendiri saya berkali-kali menulis surat, juga berkali-kali jatuh, ya. Bahkan ada kronologi saya datang ke MKN Pak Pras, hanya dapat janji. Ya. Lebih dari 46 kali WA saya, ya, yang tidak ada respon. Ada sebagian kecil yang direspon, ya, dengan jawaban-jawaban yang masih berjalan. Ya, ketika saya tidak ketemu di situ saya WA, saya chatting, di situ saya dibalas, tapi tidak ada titik temu dari ya. Dan juga sudah berjanji sendiri mau mengadakan kompromi atau konfrontasi untuk dipertemukan. Hingga kali ini juga tidak ada juga putusan tersebut. Ya. Bahkan Pak Pras sendiri sudah pernah menyatakan putusan ini sudah dibuatkan, tinggal menandatangani ya, pimpinan. Katanya besok itu mau dikirimkan, namun tidak ada juga. Ya, bahkan di situ jelas sekali begitu saya pelajari dari undang-undang tersebut, ya, yang mana apa yang pernah dikatakan Pak Pras bahwa minuta akte atau waktu di MPD dari pembicara, ya, minuta akte itu tidak harus ada sidik jari dan tidak harus ada paham, ya, dan saksi ada kewenangan dari notaris. Itu kata-kata Pak Prasetyo itu, ya, selaku orang MKN atau MPD. Saya tidak mengerti pangkatnya Pak, intinya saya ingin mendapatkan keadilan. Ya, namun di situ begitu diundangkan menyalahi undang-undang. Ya, begitu saya katakan seperti itu Pak Pras pun tidak bisa ngomong. Namun hingga hari ini katanya mau konfrontasi, tidak ada bukti Pak. Nah terus apa yang harus saya dapatkan lagi? Selain saya minta bantuan kepada ya. Saya sudah lama meminta keadilan. Saya meminta keadilan. Hanya meminta keadilan. Keadilan saya bagaimana? Karena saya punya hak. Bahkan saya pernah istri saya sakit depresi, saya ngomong Pak Pras, tidak direspon Pak. Sama sekali tidak ada respon dari Pak Pras. Bahkan diabaikan. Saya ngirim istri saya terlentang di lantai, pingsan karena tidak ingat apa-apa. Tidak ada respon juga. Maka dari itu saya ke bapak-bapak, ke MPW atau MKN siapa di sana,
Saya mohon keadilan, tiada lain selain keadilan yang sesungguhnya adil sesuai dengan undang-undang yang sudah diterapkan oleh negara Indonesia. Ya, itu aja Pak dari saya. Tambahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saudara-saudara sekalian yang pertama periksa yang melihat, yang melihat daripada informasi ini, karena ini sesungguhnya kenapa kita masukkan konten, karena ini merupakan suatu detor nomor depopuan penyalahgunaan kewenangan, kejahatan penyalahgunaan kewenangan, namanya detor nomor depopuan. Ya, indikasi kejahatan penyalahgunaan kewenangan ini diindikasikan, diduga pelakunya adalah Rahma Hidayati, notaris di Gresik. Itu saya kesana pertama karena setelah mendapat amanah dari Bapak Kiai, surat kuasa, kita datang akhirnya ke kantor notaris ini menagih janji, katanya 1 minggu, ternyata minggu berikutnya saya datang ke sana, itu pun belum dikasihkan apa-apa. Saya rame dengan notaris ini, tolong segera mungkin, ada apa ini tuh sampai diputer-puter, sementara kita belum ada turunan akte notaris. Padahal perjanjian sudah ditandatangani, sudah dicap jempol masing-masing pihak, yaitu dari pihak pemilik Fortun, PT Detok Fortun, saudara Doni Setiawan dan saudara Sumardi. Mereka telah sepakat semuanya dari perjanjian pertama itu ternyata sampai 2 minggu, 3 minggu itu nggak keluar, sehingga saya sempat ramai dengan notaris dan akhirnya kita lapor ke notaris daerah, Dewan Notaris Daerah pengawas. Waktu itu kita ngejar ke Dewan Notaris Daerah, kita kejar, akhirnya diberi kesempatan sidang di Dewan Pengawas Notaris Daerah Gresik. Itu pun nggak selesai dan ramai, terjadi suatu pendapat, tapi pendapat dari kita itu sangat-sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari notaris Rahma Hidayati, yaitu saudara Badrus. Ya, terkesan saudara Badrus ini, sekalipun dia kuasa penuh daripada notaris Rahma Hidayati, terkesan dia ini pendapatnya nggak objektif, yaitu ada indikasi membela daripada Rahma Hidayati, padahal dia sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas dia itu menyimpan dari ketentuan hukum yang ada, sudah jelas-jelas dia itu melakukan suatu perbuatan yang memang betul-betul melanggar undang-undang konstitusi dasar dan Pancasila serta undang-undang notaris yang lain. Itu pun terkesan dalam sidang di notaris daerah itu Badrus ini terkesan membela si Rahma, karena di sana adu pendapat antara tim kita kuasa hukum dari Pak Diari dengan Badrus ini nggak ketemu, akhirnya dilarikan ke Dewan Notaris wilayah Jawa Timur, Jalan Gayung 5052 Surabaya. Nah, di sana setelah kita terima turunan daripada akte nomor 5 dan nomor 6 setelah dibaca oleh Pak Giari selaku korban, itu sangat-sangat bertentangan daripada kesepakatan awal.
Kesepakatan pertama itu perjanjian modal dari Pak Pagi Hari ini 2 juta atau 2 miliar. Tapi yang ternyata dalam akte nomor 5 itu modal ditentukan dirubah sendiri oleh pihak notaris, mungkin bekerjasama dengan Sumardi, dirubah menjadi 3 miliar 200. Ini sangat sungguh bertentangan. Ini ada unsur merubah tanpa izin, memalsu dokumen tanpa izin, yaitu Pagi Hari. Karena kesepakatan pertama itu adalah 2 miliar. Nah, lalu akhirnya dari Dewan Notaris Wilayah Jalan Kayu 552 ini sampai sekarang sudah 4 bulan lebih, dan kasus ini sudah 2 tahun lebih. Anehnya, seorang dewan yang menyidangkan perkara daripada kode etik notaris di wilayah kenotariatan Jawa Timur ini sampai sekarang nggak selesai. Ada apa ini? Jangan-jangan kalau memang tahu itu ada permainan, nyata-nyata ada indikasi permainan tidak sehat, maka sudah pasti bahwa ini adalah bentuk destruktif daripada hukum di notaris wilayah ini. Ini sudah pasti. Dan bahkan jauh-jauh daripada kita sebelum sidang di notaris wilayah, Dewan Notaris Wilayah, ini jauh-jauh kita sudah layangkan ke Jokowi dan Kemenkumham surat ini. Tapi itu pun juga nggak ada respon yang positif. Dari 2 lembaga ini nggak ada respon yang positif. Nah, ini kita kedua kalinya menyurat kepada Presiden Prabowo ini, itu pun juga belum direspon. Saya minta dengan hormat, karena Prabowo itu lain daripada visi misinya Jokowi kemarin. Saya minta dengan hormat, Prabowo ini betul-betul membantu orang yang didolimi oleh oknum-oknum notaris tersebut. Saya minta itu, karena sudah kita layangkan. Jadi mudah-mudahan ada keajaiban ketua wilayah notaris, Dewan Notaris Jawa Timur ini, mudah-mudahan dia segera terbuka hatinya. Dengan terbukanya hatinya itu, dia akan menerima kebenaran, akan menerima data-data yang ada dari Pagi Hari ini, dibaca secara teliti, secara nurani, dan fakta yang benar. Karena Pagi Hari ini adalah korban, ya. Pagi Hari ini adalah korban, dan korban ini adalah adanya unsur kesengajaan dari oknum notaris ini kerjasama dengan, berkolaborasi dengan Sumardi. Itu pasti itu. Dalam kondisi seperti ini saya dituntut kemanapun saya siap. Jadi ini yang jelas pelanggaran hukum berat. Mudah-mudahan barang siapapun yang tidak patuh kepada hukum Indonesia, barang siapapun yang tidak mematuhi hukum dan di negara ini secara adil dan benar, maka sudah saya yakin, aku yakin suatu saat mereka ini akan dapat timpahan daripada adab dari Allah yang ditimpakan di muka bumi. Saya yakin. Dan saya berharap pimpinan daripada Dewan Wilayah Kenotariatan Jalan Kayu 552 Surabaya ini, Jawa Timur, mudah-mudahan beliau-beliau ini segera mendapat hidayah. Tapi kalau memang betul-betul adanya kesengajaan bahwa the tournament de Papua, penyimpangan hukum ini ada kesengajaan, saya yakin dan pasti adab Allah akan diturunkan kepada mereka yang tidak mau berbuat adil dan benar, karena mereka menerima amanah itu dari rakyat. Mereka menerima gaji itu dari rakyat, dari wong cilik. Kalau betul-betul ini diabaikan, hak untuk menyampaikan kebenaran kepada Bapak Kiai ini diputuskan secara bijaksana, secara adil, secara nurani, saya yakin mereka ini tergolong orang-orang yang akan selamat dari api neraka. Al-Quran sudah jelas, surat Al-Maidah sudah banyak ayatnya, surat Baqarah sudah jelas, dan itu ancaman hukumnya itu jelas sekali. Oleh karena itu mudah-mudahan baik dari Bapak Prabowo, dan mudah-mudahan ini segera beliau mendengar, segera beliau ada yang melaporkan perkara ini dari kami ini, karena kita butuh orang-orang yang adil, pemimpin yang adil seperti beliau. Tetapi sebaliknya, kalau tidak mau berbuat adil kepada orang kecil,
tunggu saatnya Anda akan mengalami kehancuran yang setotal-totalnya, dan kalian tidak akan masuk neraka, tidak masuk surga. Karena dalam syarat-syarat pemimpin yang masuk surga itu satu, antara lain pemimpin yang adil dan jujur, pemimpin yang melindungi rakyat kecil, pemimpin yang membela kebenaran, pemimpin yang tidak condong kanan kiri, tapi yang ditegakkan adalah kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan demi rakyat kecil. Ya, mudah-mudahan baik Bapak Prabowo, Kemenkumham yang sekarang, maupun pimpinan daripada MKN Jawa Timur, Jalan Kayur 552, mudah-mudahan beliau ini segera dapat hidayah. Kalau enggak ada artinya. Kalian terima uang 2 miliar, 3 miliar secara ilegal, akan jadi api itu uang itu. Saya yakin itu. Jadi oleh karena itu, saya tidak ada prediksi dugaan-dugaan yang macam-macam, karena itu pun juga belum terlihat. Tapi andai kan benar itu adanya semacam penyimpangan, kalian tidak bisa menghindar daripada catatan malaikat Raqib Atid. Raqib Atid pasti mencatat perbuatan kalian yang curang, perbuatan kalian yang betul-betul itu jahat, perbuatan kalian yang betul-betul itu ada indikasi detornement de pouvoir, penyalahgunaan kewenangan. Ya, mudah-mudahan tidak. Dan semoga Bapak Giari nanti akan ada putusan yang secepatnya, yang seadil-adilnya, dan sehingga masyarakat publik ini akan mengetahui bahwa sebenarnya hukum di Indonesia ini masih ada keadilan. Itu saja. Mudah-mudahan semuanya itu akan ada hikmah, dan saya berharap pimpinan daripada Ketua Wilayah MKN Jawa Timur yang sekarang ini, mudah-mudahan Allah segera memberikan hidayah kepada mereka dan tidak akan mau menerima apapun, baik itu berupa hadiah maupun berupa hal-hal lain yang sifatnya itu masuk angin. Mudah-mudahan tidak akan terjadi, dan akhirnya menjadi putusan yang seadil-adilnya, sebenar-benarnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.